warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du faqul Hadratal muhtaramin wal mukaramin, para alim, para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada pimpinan Majelis Ta'lim Samsi Sumus, beliau Bapak Ustaz Mabrur yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan. Tak lupa kepada orang tua kami, senior kami, tokoh masyarakat setempat, Bapak Artesan ini saya hormati dan saya cintai serta saya muliakan. Tak lupa kepada para orang tua kami, Bapak Mudasir, Bapak Subur, Bapak Mito, semua yang saya hormati dan saya muliakan, serta rekan-rekan semuanya sehijau senasib seperjuangan yang saya hormati dan saya muliakan, rahimakumullah. Saudaraku, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai di malam hari ini, alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam forum yang mulia ini, yakni Majelis Ta'lim, Majelis Zikir, Majelis Sholawat, Majelis Silaturahim. Semoga perkumpulan kita di dalam forum yang mulia ini akan dicatat oleh para malaikat Allah masuk kategori amal yang soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan berkahnya amal soleh yang baru saja atau sedang kita kerjakan, bahkan amal-amal soleh yang sudah kita kerjakan sebelumnya, semoga menjadi wasilah, menjadi sababiah segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta keadaan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu urusan dunia, urusan keagamaan, serta urusan sosial. Mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang artinya kurang lebih, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, orang yang beriman, maka kata Allah, ini Allah yang berjanji, sungguh betul-betul akan kami berikan kepadanya penghidupan yang baik. Setelah saya merenungkan ayat ini, saya baca berulang-ulang. Kebetulan saya membaca hadis baginda Nabi Abu Muhammad SAW yang bunyinya, man kana fil akhiratu hammahu jama'allahu syamlahu wa ja'ala khinahu fi qalbihi wa atadahu dunya wa hiya rahimatun. Yang artinya, barang siapa yang tujuannya, keinginannya dalam hidup ini adalah akhirat, maka Allah akan mengumpulkannya sesuatu yang berserakan, yang bercerai-berai, dan Allah akan memberinya rasa cukup di dalam hatinya, serta dunia datang kepadanya dalam keadaan tunduk dan patuh.
Ya, selama kurang lebih 2 bulan ini saya mengevaluasi keadaan saya sendiri. Cerita, bukan curhat, beda cerita sama curhat ya. Saya mengevaluasi tentang keadaan saya. Tepat di bulan Desember kemarin, ya, saya ikuti jejaknya Pak Ustadz Mabrur, berusaha ya punya usaha sendiri. Waktu itu Pak Ustadz Mabrur menganjurkan atau berceritalah yang kemudian saya ikutin. Pak, paling tidak ya ada 8 bulan, kata beliau, ya setelah buka usaha masih kerja di luar. Tepat di bulan Desember usaha saya 1 tahun, dan tepat di bulan Desember saya bekerja di tempat orang 8 bulan. Itu artinya sudah merintis usaha sendiri 1 tahun, ya kerja di tempat orang atau di luar 8 bulan. Sudah ngikutin idenya Ustadz Mabrur kok belum berkembang juga ya. Saya mikir, padahal ya kalau kayaknya sih, kalau soal sekian umpama kalah, saya mungkin ya kalah tipis kayaknya. Ya 2-1 atau 1-0 mungkin lah. Kalau soal semangat saya pikir juga kayaknya nggak kalah-kalah banget semangatnya. Saya mikir ini apa masalahnya. Saya mengevaluasi sama adik saya bilang gitu, Kang, coba untuk manajemen diperbaiki. Ya, uang konveksi dengan uang pribadi dipisahkan. Saat itu saya membantah, ini yang mau di-manage apa? Yang namanya di-manajemen itu pemasukan dengan pengeluaran, kemudian pemasukan. Ini masalahnya nggak bisa di-manage karena apa? Pengeluarannya lebih gede daripada pemasukan. Gimana bisa di-manage? Bisa diatur. Saya bantah. Jadi saya serahkan, saya ada 2 bulan cara banget datang ke tempat konveksi. Bisa 3 minggu kemarin ya, sampai 3 minggu saya nggak datang. 1 minggu setengah bulan. Ya 1 hari saya datang, saya lihat ini ada baju cakep banget dipatung, dihangat. Saya nanya sama penangkap, Sir, ini baju contoh apa baju produksi kita? Lik, itu baju produksi kita. Punya siapa? Punya beli. Siapa yang borak? Mas Tarno. Hebat banget Mas Tarno. Saya nggak tahu kapan datangnya itu order. Saya nggak tahu itu modelnya kayak apa, tiba-tiba sudah dipakai. Asal saya mikir, ini kali ya yang dijanjikan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW tadi, man kanatil akhiratu hambahu jama'allahu syamlahu. Allah kumpulkan sesuatu yang kerap, yang kacau, yang berantakan. Dari situ saya mengevaluasi. Oh, berarti ini masalahnya bukan saya kurang semangat. Ini masalahnya bukan berarti mungkin saya nggak begitu cerdas juga. Ya. Karena saya sudah dibantu dengan adik saya cerdas. Saya cerdas, sudah dibantu sudah. Masalahnya adalah kenapa usaha saya belum berkembang juga sudah 1 tahun. Saya mengevaluasi, saya mikir. Ini masalahnya adalah ibadah saya masih berantakan. Itu jawabannya Ustadz Mabrur. Ya, soalnya kemarin saya dengar cerita Ustadz Mabrur, ternyata ya banyak mengerjakan amalan-amalan sunnah. Saya masih kalah soalnya. Akhirnya udahlah. Saya kalau malam sekarang bisa nggak mau lembur ke Ustadz Mabrur. Saya banyak kerja pokoknya untuk ibadah sunnah sudah. Ya, mohon doanya Ustadz Mabrur. Saya bukan curhat ini, tapi cerita real berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Janjinya begitu tadi. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, dia orang beriman, maka kata Allah janjinya akan kami berikan penghidupan kepadanya dengan penghidupan yang baik. Bisa jadi urusan ekonomi, bisa jadi urusan rumah tangga, bisa jadi urusan sosial. Maunya penghidupan yang lebih baik. Di sini Allah menjanjikan dengan menggunakan 2 taukid. Lamnya memiliki mana taukid. Nunnya nun sakilah ini juga memiliki mana taukid. Jadi kalau diterjemahkan, maka sungguh betul-betul kami akan memberikan kepadanya penghidupan yang lebih baik. Udah menggunakan kata sungguh, benar-benar, ini namanya taukid double. Ya. Tanpa menggunakan taukid pun, kalau itu firman Allah, kita wajib hukumnya yakin percaya. Apalagi ini sudah bareng dengan 2 taukid.
Itu artinya apa? Satu janji yang betul-betul akan terwujud dan akan terjadi. Mohon maaf, ini bukan curhat Pak Ustaz, tapi sedang menjelaskan tentang ayat yang kebetulan saya alami sendiri. Ya, jadi ya kalau ada pertanyaan bagaimana cara kita memperbaiki keadaan kita baik dari sisi ekonomi, sosial, rumah tangga dan sebagainya, maka mulailah dari memperbaiki bagaimana cara kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan ibadah ya, yang pertama kali akan ditanya di akhirat di hari kiamat adalah sholat. Sholat ini rukun Islam yang setiap hari harus kita kerjakan dalam setiap keadaan, sehat, sakit, di rumah, musafir, tidak boleh meninggalkan sholat. Berarti yang harus dibenahi dalam hal urusan ibadah utamanya adalah tentang sholat. Baru amalan-amalannya. Saya mikirnya kayak gitu, berarti sholat saya mungkin belum benar. Mungkin bacaannya walaupun udah fasih-fasih banget, mungkin roto fasih, tapi bisa jadi waktunya masih seneng tarlah. Dikit lagi nanggung masih banyak kan nanggungnya. Kalau mau ngasih ya gitu ya udah, ntar dulu malah sabar. Kalau mau ngasih juga ntar dulu lah, kamu juga sukanya begitu kan? Ya, ntar dulu. Kenapa sekarang kamu ngambek saat minta? Aku bilang tar dulu. Nah ini manusia kadang begitu, senang menuntut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tidak pernah memperhatikan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita selaku hambanya. Ayo bareng-bareng mari kita berpikir mengikuti cara berpikirnya orang-orang ahli tasawuf. Selanjutnya salawat serta salam semoga tersanjungkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Mas Jarwo mohon ya bantuan kepada kita semuanya, mohon keikhlasannya. Ini adik dari saudara kita Mas Jarwo yang bernama Yosi Nomentri binti Johan Darmawan yang sedang dirawat di rumah sakit ya. Mohon keikhlasannya untuk membaca suratul Fatihah, karena suratul Fatihah itu adalah surat obat, suratul Fatihah adalah surat munajat, suratul Fatihah adalah surat untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pembacaan surat Fatihah yang kita tujukan kepada saudari Yosi Nomentri binti Johan Darmawan. Semoga sakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat, sembuh seperti keadaan sebelumnya, sehingga bisa mengerjakan atau melakukan aktivitas seperti sebelumnya. Al-Fatihata ila ruhi wa jazadi wa aqli wa qalbi Yosi Nomentri binti Johan Darmawan. Syukurillahal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih doanya, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada tambahan lagi, semoga keluarganya, orang tuanya, kakaknya, adiknya semua yang turut mendampingi, turut merawat ya, nungguin di rumah sakit juga semuanya diberikan kesabaran, kekuatan, sehat ya. Karena yang pernah saya alami selama 1 minggu nungguin orang sakit di rumah sakit, ternyata ya ngedrop juga ya. Pernah 1 minggu dulu itu nungguin tetangga tapi bukan keluarga saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku rahimakumullah, mari kita sama-sama lanjutkan pengajian kita dalam ilmu fikih. Kemarin sudah memasuki pembahasan tentang sholat sunnah. Kemarin terakhir kita sampai pembahasan tentang sholat witir, tapi belum lengkap kemarin ya.
saya lanjutkan lagi. Mari saya membacanya sampai sini. Saya baca teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wahidatu hiya aqwalul witri wa aktharu ihda asyrata rak'atan wa waqtuhu ba'da sholatil isya'i wa tulu'il fajri falau awtara qabla al-isya'i 'amdan aw sahwan lam yu'taj bihi, yang artinya kemarin kita sudah dijelaskan bahwa sunnah rawatib jumlahnya menurut dalam kitab Fathul Qorib jumlahnya kemarin ada 17. Nah, kemarin yang terakhir 3 rakaat setelah sholat Isya, yang 1 rakaat dijadikan sebagai witir. Sholat witir bilangan paling rendahnya atau paling sedikit adalah 1 rakaat. Untuk sempurnanya berapa? Untuk sempurnanya 3 rakaat. Lebih sempurna lagi 5 rakaat, lebih sempurna lagi 7 rakaat, lebih sempurna lagi 9 rakaat, dan lebih sempurna lagi 11 rakaat. Inilah bilangan sholat witir. Boleh tidak menambah dari 11 rakaat? Tidak boleh. Tidak diperbolehkan menambah bilangan dari 11 rakaat. Nah, apabila ada orang menambah bilangan dari 11 rakaat, maka dianggap tidak sah witirnya. Jelas ya, ini keterangannya ada di dalam kitab Bajuri Tengah. Saya lanjutkan. Waktunya sholat witir itu setelah selesai sholat Isya. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Nah, sekarang yang mau dibahas lebih detail begini. Yang dimaksudkan dengan sholat Isya, tadi kan sholat witir waktunya setelah selesai sholat Isya. Nah, lalu bagaimana apabila ada orang mengerjakan jamak antara maghrib dengan isya, jamaknya jamak takdim. Otomatis sholat isya ini dikerjakan di waktu maghrib. Ya, setelah selesai sholat maghrib dengan sholat isya di jamak, otomatis masih tersisa waktu maghribnya. Muncul pertanyaan, boleh tidak mengerjakan sholat witir setelah kita selesai jamak takdim? Waktunya masih berada di waktu maghrib, belum masuk isya. Ya, maka di sini dijelaskan wal muradu sholatul isya walau majmu'atan ma'al maghribi taqdiman. Ya, jadi artinya sekalipun itu sholat isyanya dikerjakan dengan jamak takdim, berarti sekalipun ini masih berada di waktu maghrib, asal isya dengan maghribnya di jamak takdim, ya sudah selesai sholat jamaknya, maka boleh. Ya, jadi pelanggarannya atau undang-undangnya yang penting sudah mengerjakan sholat isya. Walaupun sholat isyanya itu dikerjakan dengan jamak takdim. Jadi mengerjakan sholat witir itu enggak harus nunggu malam-malam. Ya, misalkan sudah jam 8 atau jam 9 atau lebih, enggak harus. Makanya pelanggarannya, undang-undangnya yang penting sudah sholat isya. Udah, itu aja yang diingat-ingat. Dilanjutkan. Falau awtara qabla al-isya'i 'amdan aw sahwan lam yu'tad bihi. Maka apabila sampai terjadi ada orang mengerjakan sholat witir, baik itu sengaja ataupun karena lupa, dikerjakannya sebelum sholat isya, bagaimana itu hukumnya? Lupa atau sengaja? Ya, dikerjakan sebelum sholat walaupun waktunya sudah malam, jam 12 malam misalkan, tetap
tidak dianggap itu sholat witir. Tidak masuk kategori sholat witir. Sholatnya sah-sah, tetapi masuk kategori sholat mutlak. Jelas ya? Jadi apabila ada orang mengerjakan sholat witir sebelum mengerjakan sholat isya, walaupun waktunya ini berada di waktu isya sudah malam sekalipun, ya, baik itu dilakukan secara sengaja ataupun karena lupa, maka sholat witirnya tidak dianggap, tetapi masuk kategori sholat sunnah biasa. Jadi kalau sah, tapi belum masuk kategori sholat witir. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waratibu, masih seputar witir saja dulu ya. Ada pertanyaan begini. Bagaimana kalau ada orang sebelum tidur mengerjakan witir, kemudian tengah malam bangun? Ini memang orang ahli ibadah. Kemudian mengerjakan sholat tahajud. Boleh tidak? Dulu ada yang bertanya, orang kayaknya kalau nggak salah Stolha di Majelis Ta'lim Al-Hidayah dulu. Waktu itu sudah saya jawab, tapi karena sekarang sedang pembahasan tentang witir, ya saya lengkapi sekalian biar nanti tidak memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita istilahnya kurang begitu jelas. Jadi begini, di sini dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan persoalan tadi ada orang yang sebelum tidur sholat witir kemudian bangun tengah malam mengerjakan tahajud. Dijelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in bunyinya begini, wa qad kana Abu Bakr radhiyallahu anhu yutiru qabla ayyanama thumma yaqumu wa yatahajjadu, wa Umar radhiyallahu anhu yanamu qabla ayyutira wa yaqumu wa yatahajjadu wa yutiru fatarafa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala hadza akhadha bil jasmi yani Abu Bakr wa hadza akhadha bil quwwah yani Umar. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu sebelum tidur beliau mengerjakan sholat witir. Kemudian bangun di tengah malam beliau mengerjakan sholat tahajud. Sedangkan sahabat Umar sebelum tidur dulu tengah malam bangun kemudian mengerjakan sholat tahajud ditutup dengan witir. Ini jadi dua sahabat ini mengerjakan antara tahajud dan witirnya waktu atau caranya ada perbedaan. Kalau sahabat Abu Bakar tadi sebelum tidur witir dulu, bangun tengah malam tinggal tahajud. Kalau sahabat Umar tidur dulu, bangun tengah malam mengerjakan tahajud, dilanjutkan dengan witir. Kemudian keduanya antara sahabat Abu Bakar dan Umar ceritanya menghadap Rasulullah SAW, ya istilahnya bercerita, ya bercerita kalau kami ini mengerjakan sholat tahajud dan witir caranya begini. Maka Rasulullah SAW menjawab sahabat Abu Bakar dengan jawaban akhadha bil asmi, yang ini mengerjakannya dengan cara hati-hati, yakni witir dulu, tidur, kemudian tahajud dikerjakan dengan penuh hati-hati. Takut enggak bisa bangun malam, jadi witir dulu. Kemudian Rasulullah SAW mengomentari sahabat Umar dengan kalimat akhadha bil quwwah, yang ini mengerjakannya, mengambilnya dengan penuh kekuatan, ya, dengan penuh tekad yang bulat, malam bisa bangun. Kemudian bagaimana dengan sahabat yang dua lagi, ya, sahabat Utsman dan sahabat Ali. Jadi untuk sahabat
Saya teruskan, bismillahirrahmanirrahim. Untuk sahabat Utsman, pelaksanaan dalam witir dan tahajud itu mengikuti apa yang dikerjakan oleh sahabat Abu Bakar. Jadi sahabat Utsman itu witir dulu, tidur, bangun tahajud. Sedangkan sahabat Ali ini mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Tidur, tengah malam bangun, tahajud, kemudian dilanjutkan dengan witir. Lalu bagaimana dengan imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Maka Imam Syafi'i mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat Umar. Jadi apa? Jadi witir dulu, ya, malam bangun, terus witir. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana boleh tidak sebelum tidur kita sholat witir, bangun tengah malam, kemudian tahajud? Jawabannya boleh, keterangannya ada di dalam kitab Fathul Mu'in, dan itu dilakukan oleh sahabat Nabi, termasuk dilakukan oleh Imam Syafi'i. Sudah gamblang ya? Sudah. Jadi dulu Mas Torha sempat mengajukan, bukan membantah sih, mengajukan terjemahan dari hadis Nabi yang bunyinya jadikanlah sholat witir kalian sebagai penutup sholat malam. Jadi memang ada hadis begitu. Itu makanya hadis itu tidak boleh, kalau bahasa kiai saya dulu namanya Al-Bahrullahi Asyrafi, tidak boleh dimakan mentah-mentah. Ya, memang bunyinya kayak gitu, ya udah terus begitu. Ya, jadi nanti masa kita mau menyalahkan sahabat Abu Bakar? Masa kita mau menyalahkan Imam Syafi'i? Kan nggak mungkin kan? Nah itu. Jadi itu pun sudah dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak menolak, justru memujinya. Jadi artinya dua-duanya sama-sama diperbolehkan dan dua-duanya sama baiknya, mendapatkan restu dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik sahabat Abu Bakar ataupun sahabat Umar. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan. Warratibu al-mu'akkadu min dzalika kullihi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyur raka'atin, rak'atani qabla subhi wa rak'atani qabla zuhri wa rak'atani ba'daha wa rak'atani ba'dal maghribi wa rak'atani ba'dal isya'i. Kemarin kita sudah membahas tentang sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, baik qobliyah ataupun ba'diyah. Nah, kemarin yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, menurut dalam kitab Fathul Qorib kan jumlahnya ada 17. Tapi itu yang bukan termasuk mu'akkad. Nah, kalau di sini pembahasan yang di sini yang disebutkan ada 10, ini yang mu'akkadnya saja. Yang istilahnya sangat-sangat ditekankan. Jumlahnya ada 10 rakaat. Jadi 10 rakaat itu terbagi atas 5 waktu. Yang 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, ya, 2 rakaat lagi sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat lagi setelah isya. Jadi sebelum isyanya untuk mu'akkadnya tidak ada. Ya. Jadi yang dikukuhkan atau dengan kata lain yang sangat-sangat ditekankan, ini jumlahnya ada 10, saya ulangi. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat lagi sebelum asar, 2 rakaat lagi setelah maghrib, 2 rakaat lagi setelah isya. Kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan sholat sunnah qobliyah sebelum maghrib? Kalau sebelum isya tadi masuk kategori
khairu mu'agadah. Ya sunnah tapi khairu mu'agadah. Kalau ada pertanyaan bagaimana dengan sholat sunnah sebelum maghrib? Jadi berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang artinya kurang lebih tiap-tiap di antara dua azan, maksudnya antara azan dan iqamah itu ada sholat. Ya, sholat yang dimaksudkan sholat 2 rakaat. Rakaat yang dimaksudkan adalah sholat qobliyah. Ini berdasarkan hadis ini, tetapi ada kelanjutannya dalam hadis lain, riwayat lain, ada tambahan. Jadi mengatakan Nabi ketika bersabda menyampaikan terkait dengan sholat sunnah qobliyah maghrib, ada kalimat di akhirannya, ada kalimat liman sya'a, bagi orang yang mau. Artinya memang ada dasar dalilnya, tetapi memang tidak masuk kategori sholat sunnah yang mu'akad. Jadi jelas ya, istilahnya mau ngerjakan yang monggo, dapat restu dari baginda Nabi Muhammad SAW, liman sya', bagi orang yang mau, tetapi tidak disuruh, ya. Makanya saya mensiasatinya kalau masuk masjid, kalau sekiranya saya mau mengerjakan tahiyatul masjid dan qobliyah ini waktu maghrib, ya, ini bicara waktu maghrib, mau mengerjakan qobliyahnya ini nggak memungkinkan, ya saya ambil tahiyatul masjidnya, ya. Kalau memang waktunya ini saya perkiraan udah mepet ke iqamah, tapi kalau memang waktunya longgar, ya tahiyatul masjid dulu, baru dilanjutkan dengan qobliyah. Sudah ya, ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau ada yang mungkin mau disampaikan untuk memperjelas penjelasan yang sudah saya sampaikan, waktu saya kembalikan, saya serahkan kepada teman-teman semuanya. Monggo. Oh iya, Bapak Subur.